Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali para sobat pembelajar dan mahasiswa sekalian. Kali ini kita akan belajar mengulas satu uji pelengkap akhir dari analisis regresi, yakni uji multikolinialitas. Uji multikolinialitas ini membantu kita untuk memastikan bahwa sesungguhnya variabel-variabel bebas yang kita pilih atau variabel-variabel independen yang kita pilih di dalam model regresi yang kita bangun sesungguhnya memiliki hubungan yang eksklusif dan bukanlah hubungan yang inklusif. Contoh hubungan inklusif itu ketika satu variabel independen kita nyatakan manajemen. Sedangkan variabel independen yang lain kita nyatakan sebagai perencanaan. Nah, perencanaan dan manajemen ini merupakan hubungan yang inklusif, hubungan erat atau antara satu variabel independen dan variabel independen yang lain sungguh merupakan bagian yang terkait erat. Nah, untuk itu uji multikolinialitas membantu kita memastikan bahwa setiap variabel-variabel independen ini memiliki hubungan yang eksklusif dan bukan hubungan inklusif. Seperti itu. Pedoman pengambilan keputusan di dalam uji multikolinialitas menggunakan SPSS ini dapat kita tempuh atau kita ambil dengan dua pendekatan. Yang pertama, kita bisa mengambil keputusan berdasarkan nilai toleransi. Ya. Nanti di output SPSS itu akan dihasilkan nilai toleransi. Jika nilai toleransi lebih dari 0,1 atau lebih besar dari 0,1, artinya tidak terjadi multikolinialitas. Sekali lagi, jika nilai toleransi lebih besar dari 0,1, artinya tidak terjadi multikolinialitas di dalam model. Sebaliknya, jika nilai toleransi lebih kecil dari 0,1 atau kurang dari 0,1, artinya terjadi multikolinialitas di dalam model regresi. Itu cara yang pertama. Yang kedua, kita bisa mengambil keputusan berdasarkan pengamatan terhadap nilai FIF atau variance inflation factor. Jika nilai FIF yang kita hasilkan kurang dari 10, artinya tidak terjadi multikolinialitas di dalam model. Sekali lagi, jika FIF-nya kurang dari 10, artinya tidak terjadi multikolinialitas. Sebaliknya, jika nilai FIF-nya sangat besar, lebih dari 10, artinya terjadi multikolinialitas di dalam model regresi yang kita bangun. Seperti itu. Baik, untuk memudahkan pemahaman kita terhadap uji multikolinialitas ini, kita lihat dan kita langsung cermati data SPSS kita. Oke. Ini adalah data SPSS kita. Ya. Ada 3 variabel yang kita tampilkan. Ada motivasi sebagai X1, ada minat sebagai X2, dan ada prestasi sebagai variabel Y. Simbol-simbol X ini adalah variabel independen, X1 dan X2. Sedangkan
variabel Y adalah variabel dependen atau variabel terikat. Selanjutnya ini adalah data-data yang kita hasilkan sebagai bahan untuk kita analisis. Cara menganalisisnya sederhana ya. Kita masuk pada analyze, regression, linear. Prestasi ini kita masukkan karena Y, kita masukkan pada variabel dependen. Sesuai dengan simbol. Motivasi dan minat ini adalah variabel independen, X1 dan X2. Oke, seperti itu. Selanjutnya, kita nanti masuk pada menu statistik. Di menu statistik ini, ada beberapa hal yang kita perlu centang. Yang pertama adalah covariance matrix dan collinearity diagnostic. Itu yang perlu kita centang. Dua hal ini, covariance matrix dan collinearity diagnostic. Cukup itu yang kita centang. Selanjutnya kita continue. Kalau sudah, hasilnya siap kita okekan. Output yang kita peroleh, saya tampilkan sebentar. Oke, ini dia output yang kita hasilkan ya. Nah. Yang kita cermati adalah pada tabel koefisien. Ini yang kita cermati. Nah, pada tabel ini tertera jelas ya, collinearity statistik, nilai tolerance dan EVF. Ini yang kita mau analisis. Tadi di awal telah saya jelaskan bahwa jika nilai tolerance lebih besar dari 0,1, itu menunjukkan bahwa variabel independen satu dengan yang lainnya itu tidak mempunyai hubungan inklusif atau tidak terjadi multikolinialitas. Ya. Dan selanjutnya, jika nilai EVF kita kurang dari 10, itu juga menunjukkan bahwa hubungan yang ada antara satu variabel independen dan variabel independen yang lainnya adalah hubungan eksklusif atau tidak terjadi multikolonialitas. Data kita menunjukkan bahwa variabel independen yang ada X1 dan X2 itu merupakan hubungan eksklusif. Tidak terjadi multikolonialitas di dalam data kita. Hal ini sekali lagi ditunjukkan melalui nilai tolerance dan nilai EVF. Tolerance kurang dari, tolerance lebih dari 0,1 dan EVF kurang dari 10. Demikian video singkat bahan belajar kita. Semoga membantu para pembelajar dalam menjalankan analisis regresi. Sampai jumpa, sampai bertemu pada video-video pembelajaran selanjutnya. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.